Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamda wa syukru lahu tawadiyan wa tatra wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ma'budan haqqa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu birran wa sidqa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'da, fa ya ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wal minah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita untuk bermajelis ilmu. Dan memang bermajelis ilmu itu adalah satu hal yang membutuhkan kesabaran. Karena tanpa kesabaran orang itu tidak akan bisa menuntut ilmu, ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala beliau mengatakan, wasbir ala murri ta'allumi innahu mahrul wusuli li jannatir rahmani. Wasbir, dan bersabarlah kamu, ala murri ta'allumi, atas pahitnya belajar. Karena belajar itu pahit atau manis? Hah? Ya, ada pahit-pahit manisnya, ya. Beliau mengatakan wasbir ala murri ta'allumi, bersabarlah atas pahitnya belajar. Innahu, sungguhnya belajar itu, mahrul wusuli, adalah mahar untuk sampai li jannatir rahmani, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wasbir ala murri ta'allumi innahu mahrul wusuli li jannatir rahmani. Dan insyaallah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya, kita akan melanjutkan pembahasan al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid karya Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita sampai di bab yang masih di bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bi ghairi hisabin wala adzab. Itu dalil yang ketiga. An Husain bin Abdurrahman. Fadhal. Monggo yang mau baca. Ini panjang. Monggo. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala an Husain ibn Abi Rahman qala kuntu inda Sa'id bin Jubairin faqala ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqada al-bariha faqultu ana thumma qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni ludi'tu qala fama sana'ta qultu irtaqaitu qala fama hamalaka ala dhalik qultu hadisun haddatsanahu Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum qultu hadatsana an Buraidah bin Husaybi annahu qala la Bin ruqyat Hasib. Nah. Buraidah ibni Hasib. Buraidah bin Hasib. Nah. Ada dua ini, ya. Annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humatin. Qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya ummamu fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun idrufiyali sawadun azimun fadhanantu annahum ummati faqila li hada Musa wa qaumuhu fanadhartu fa idza sawadun azimun faqila li hadhihi ummatuka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala azabin. Summa nahadha fadakhala manzilahu fakhadha an-nasu fi ulaika faqala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يقطعون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام أكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أكاشة. Istami. Tarajumur rijali alwaridatu asma'ihim alwaridatu asma'ahum Alwaridati asma'uhum. alwaridati asma'ahum fil hadisi Husainun huwa Husain ibn Abdurrahmani as-Sulamiyu al-Harisiyu min at-tabi'in tabi'in mata sana mi'ah wasita wasalasun huwa hijrah walahu salasa wa tis'un sana. Said bin Jubairin wal imamul faqihu min ajalati ashabi ibni Abbasin qatalahul hajjaju sana khamsatu wa tis'un walam yukmil al khamsina. Asyabiyu ismuhu Amir ibn Syarahila Hamadani ulida fi khilafati Umar wa huwa min siqati tabi'ina mata sana Salasin ba'da miyah hijrah. Buraida bidomin awalihi wa futiha saniyahu bidomi awalihi wa fathi sanihi bidomi awalihi wa fathi saniyahi Ibnu Husaybi Ibnu al-Hasibi Ibnu al-Hasibi Ibnu al-Harisi Aslamiyu sahabiyun syahirun mata sana salasa wa situn. Ibnu Abbasin huwa sahabiyul jalilu Abdullah ibnu Abbas bin Abdul Muttalib ibnu amin Nabi sallallahu alaihi wasallam da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma faqihhu fid dini wa 'allimhu ta'wila fakana kadzalika wa mata bi Thaifi sana sab'a wasitun samanin wasitin sanata samanin wasitin. Ukashatu ibn Mihsan bin Harsana al-Asadiyu kana minas sabiqina ilal islami hajara wa syahida badron wa qatala fiha wastuhida fi qitalil riddah fi qitalil riddah ma Khalid bin Walid sana 12 ya. Isnataini asyara. Al-Kaukab an-Najmu in qada ay saqata minhu asyahabu al-bariyah ya aqrabu lailatin madat yuqalu qabla zawali ra'aitu lailata wa ba'da zawali ra'aitu al-bariha luditu aqrab ladagathu aqrabun ladagathu aqrabun waladahu
Al-lis'u. Al-las'u. Al-las'u. Al-las'u ay asobatu bisumiha. Irtaqaitu talabtu min burkini. Man yarqini. Man kiramia. Masyaallah. Talabtu man yarqini wa ruqyatu qiraatul Qur'ani Wa ruqyatu. Ruqyah. Ruqyah laysa ruqyah. Oh ya, ruqyah. Oh ya. Nah. Iya, 6 orang. Ruqyatu qiraatul Qur'ani wal adiyati wa syar'iyati ala masabi bimaradin wa nahwihi. Ma hamalaka ala dzalik ma hujjatuka ala jawazi dzalika la ruqyata ruqyah la ruqyata ila min ainin al ainu isabatul aini ghairahu bi ainihi au humatin al humatu sumul aqrabi wa shabahuha Wa shibhiha. Wa shibhiha. Man intaha ila ma sami'a ay akhadha bima balaghahu min al-ilmi bi khilafin man ya'malu bi khilafi man ya'malu ala jahlin aw la ya'malu bima ya'lam. Uridat alayya ummamu kila kana dzalika Lailatul Isra'i. Kila dzalika kana dzalika Lailatul Isra'i ay arahu Allahu misalaha idza ja'at yaumal qiyamati. Araftu al-jama'atu duna asyrati laisa ma'ahu ahadun ay lam yattabahu min qaumihi ahadin sawadun azimun ashkhasun kasiratun fadhanantu annahum ummati ay likasratihim wa bu'dihi anhum fala yumayyizu a'yanahum Musa ay Musa bin Imran kalimur rahmani kalimur rahmani wa qaumuhu ay atba'uhu ala dinihi min bani Israila bila hisabin wala adabin ay la yuhasabuna wala yu'azzabuna wala yu'azzabuna qabla dukhulihim al-jannata litahkihim at-tauhida thumma nahadha ay qama fahadun nasu fi ulaika ay tabahatha hadiruna wa ikhtilafu fi haula'i واختلفوا في هؤلاء السبعين بأي عمل نالوا هذه الدعوة درجة. Lakum dakwah? Ya, hadi darajata. Titiknya nggak kelihatan. Nah. Fa innahum lam yanaluha ila bi amalin fama huwa fa akhbaruhu ay zakaru bin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhtilafahum fil muradi biha ulai sab'ina la yastarkuna la yatlubuna talaba yatlubu bukan la yatlubuna ma yarqihim istighna'a anin nasi wala yaqtauna la yas'aluna ghairahum ay
yakwiyahum bin nari wa la yatatayyaruna la yatasha'amuna bituyuri wa nahwiha wa ala rabbihim yatawakkalun ya'tamuda Ya'tamiduna ya'tamiduna fi jami'i umurihim alaihi la ala ghairihi wa yufawwiduna umurahum ilaihi sabaqaka biha ukashatu ay ila ikhraji hadhihi sifati aw sabaqaka bis su'ali. Nah, insyaallah. Syarah hadisnya dijelasin ya. Syarah mufradatnya. Nah. Dalil yang ketiga dari bab man haqqaqa tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Itu hadis An Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman. Siapa Husain ini? Husain adalah Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi, min tabi'it tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Berarti muridnya siapa? Muridnya tabi'in. Beliau wafat pada tahun 136 Hijriah. Usianya 93 tahun. Masya Allah. Usianya panjang. An Husain bin Abdurrahmani, dari Husain bin Abdurrahmani, qala, ia berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair, aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Siapa Sa'id bin Jubair? Sa'id bin Jubair ini adalah al-imamul faqihu, al-imam al-faqih, imam ahli fiqih, min ajillati ashabi bin Abbas, min ajillati ashabi bin Abbas, itu diantara murid kibar ya, murid mulia. Ajillah jamak dari jalil. Murid kibar ya, murid senior dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu taala anhuma. Beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang ma'ruf ya. Dibunuh ya. Sa'id bin Jubair ini dibunuh. Padahal beliau adalah ahli fikih. Kenapa beliau dibunuh? Karena dituduh sebagai khawarij, dituduh keluar dari ketaatan kepada pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, ulama besar ya. Sa'id bin Jubair dibunuh oleh Hajjaj ya pada tahun 95 Hijriah. Walam yukmil al-khamsin, dan beliau belum menyempurnakan usia yang ke-50. Masih muda ya. Jadi sudah jadi ulama besar, Sa'id bin Jubair. Ya, karena gurunya Ibnu Abbas, ya. Gurunya saja Ibnu Abbas. Kuntu inda Sa'id bin Jubair, Husain bin Abdurrahman mengatakan, aku pernah berada di sisi Sa'id bin Jubair. Ia berkata, ayyukum ra'al qawqabal ladzi qaddal barihah. Ayyukum, siapakah di antara kalian, ra'al qawqaba, yang melihat al-qawqaba. Al-qawqaba artinya an-najmu ya. Al-qawqabu an-najum. Siapakah di antara kalian yang melihat bintang alladzi yang inqadha ay saqata, jatuh. Siapakah di antara kalian yang melihat bintang terjatuh al-barihata, semalam ya. Yang disebut dengan al-barihah itu apa? Semalam ya. Al-lailata artinya apa juga? Malam juga. Bedanya apa? Di Syekh Shalih Fauzan mengatakan di tadi yuqalu qabla zawali ra'aitul lailata. Jadi kalau kita ngobrol peristiwa semalam, ngobrolnya itu di bawah jam 12, kita ngomong ra'aitul lailata, aku melihat semalam, menggunakan al-lailata. Tapi kalau kita ngomongnya itu setelah zuhur jam 2, jam 3, berarti itu ngomongnya al-barihah. Seperti di sini Sa'id bin Jubair mengatakan, ayyukum ra'al qawqabal ladzi qadda al-barihah. Siapakah di antara kalian yang melihat bintang terjatuh semalam? Berarti obrolan ini terjadi kapan? Setelah berlalu waktu zuhur ya. Jadi bukan pagi.
Itu bahasa Arab itu bisa mendeskripsikan kapan terjadinya sesuatu itu. Al-Barihah ini menunjukkan dia obrolan terjadi ketika ya siang. Bisa jam 2, jam 1, jam 3. Ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadda al-barihata. Siapakah di antara kalian yang melihat bintang terjatuh tadi malam? Fakultu maka aku berkata. Siapa yang berkata ini? Husain ibni Abdurrahman. Ya. Thumma qultu, kemudian aku berkata, ama inni lam akun fi sholatin. Ama inni, adapun aku, lam akun fi sholatin, tidak sedang dalam keadaan sholat. Walakinni ludigtu, akan tapi aku disengat. Aku disengat. Ludigtu ini disebutkan di syarahnya Syekh Fauzan tadi, ay ladaghathu aqrabun, yaitu digigit oleh aqrabun kalajengking. Ya. Jadi beliau mengatakan, siapakah di antara kalian yang tadi malam melihat bintang terjatuh? Beliau mengatakan saya. Tapi beliau mengatakan, akan tapi waktu malam tadi itu aku enggak lagi sholat, tapi sedang digigit sama kalajengking. Gitu. Artinya kenapa beliau mengatakan ama inni lam akun fi sholatin? Tadi malam itu aku bukan posisi dalam keadaan sholat. Kenapa? Nah, karena beliau itu nggak ingin dianggap sedang beribadah. Tadi malam bangun berarti sholat tahajud, udah biasa. Jadi ini hirsul salaf, semangatnya para salaf itu menjaga ibadah mereka. Kalau kita kan, iya saya tadi malam melihat, tapi tadi malam saya sholat cuma 2 rakaat, gitu. Ditambahin lagi. Gitu. Kalau para salaf itu malah enggak ya. Ama ini lam akun fi sholatin. Aku itu tidak dalam keadaan sholat. Iya, kan tengah malam gitu. Ajib ya. Walakin ini ludia gitu akan, tapi aku ludia itu disengat oleh kalajengking ya. Qala maka Sa'id bin Jubair bertanya, ama sonata, lantas apa yang kamu lakukan? Qultu, maka aku berkata, irtaqaitu. Irtaqaitu artinya apa? Irtaqaitu bukan, talabtu man yarqin. Aku minta untuk diruqyah. Irtaqaitu ini aku minta untuk diruqyah. Ya. Talabtu man yarqini. Aku minta orang lain untuk meruqyah aku. Ya, itu artinya irtaqaitu. Kalau aku meruqyah, raqaitu nafsi. Aku meruqyah diri sendiri. Ini irtaqaitu. Aku meminta untuk diruqyah. Qala, maka Sa'id bin Jubair rahimahullah bertanya kembali, fama hamalaka ala dzalika? Lantas apa hujahmu ya melakukan hal tersebut? Fama hamalaka ala dzalika itu maksudnya adalah ya disebutkan di syarahnya apa tadi? Ma hujjatuka ala jawazi dzalika? Apa hujahmu, apa alasanmu akan kebolehan minta ruqyah? Ya, ini minta ruqyah ya. Fama hamalaka, apa yang membawamu ala dzalika pada hal tersebut? Maksudnya adalah apa hujahmu, apa alasanmu, apa dalilmu ya. Kalau bahasa kita kan dalilnya apa? Apa dalilnya yang menunjukkan itu hal boleh? Qultu, maka aku berkata, haditsun haddatsanahu Sya'bi. Hadis, aku berkata sebuah hadis yang kami riwayatkan dari Asy-Sya'bi. Satu hadis yang kami dengar dari Asy-Sya'bi. Qala wa ma haddatsakum? Qala, ia berkata, yaitu Sa'id bin Jubair berkata, wa ma haddatsakum? Hadis apa yang dia sampaikan kepada kalian? Qultu, aku berkata, haddatsana an Buraidah bin Al-Hasib. Haddatsana, dia telah menceritakan kepada kami, an Buraidah, dari Buraidah ibn Al-Hasibi, dari bin Hasib, annahu qala, bahwasanya ia berkata, la ruqyata illa min ainin aw humah. La ruqyata, tidak ada ruqyah ya. Di sini ada syarahnya enggak di sini?
nggak ada di sini ya. Di Fathul Majid itu disebutkan la ruqyata illa min ainin aw humah, maksudnya adalah la ruqyata asfa illa min ainin aw humah. Tidak ada ruqyah yang lebih diharapkan kesembuhannya melebihi ruqyah dari penyakit yang disebabkan karena ain atau humah, terkena sengatan, baik sengatan kalajengking atau sengatan yang menyengat biasanya apa? Lebah, apalagi ular ya. Itu maksud humah. Ya humah itu nggak mesti kalajengking, tapi apa namanya, dari yang lain juga. La ruqyata, tidak ada ruqyah asfa yang lebih diharapkan kesembuhannya melainkan ruqyah dari ain atau humah. Jadi beliau menyebutkan dalil ya, dalil. Jadi kalau orang memberikan kita fatwa, boleh nggak minta dalil? Hah? Kita ini bertanya sama seseorang, kemudian seseorang ini memberikan kita jawaban, boleh nggak kalau kita minta dalil? Boleh ya, jadi nggak jadi masalah bertanya dalil. Iya. Tetapi itu kalau kita bisa memahami dalil ya. Jangan sampai nanti begitu dikasih dalil karena nggak terbiasa memahami dalil, nanti repot sendiri. Maka di antara adab bertanya itu disebutkan di sebagian kitab para ulama itu tidak meminta dalil. Itu adab bertanya. Nah, apa hukum ini? Boleh, selesai. Dalilnya apa? Muji ustadznya gitu. Ini nggak boleh. Jadi ada di antara adab itu tidak bertanya dalil. Tapi kalau bertanya dalil boleh. Ya. Adab itu ya tergantung kondisi. Kalau dibutuhkan bertanya dalil ya nggak jadi masalah. Kadang-kadang ada orang itu bertanya itu lewat WA, dalilnya apa Ustaz? Ini susah ngetik dalil itu, susah gitu. Terus tadi cara pendalilannya bagaimana sehingga sampai hukum itu kan susah. Tapi lagi cuma lewat WA seperti itu, ini susah. Ya, makanya mesti belajar kan, hadir di majelis ilmu. Di situ bagaimana cara memahami dalil, itu kan dibutuhkan. Karena prosesnya panjang sehingga lahir hukum, oh ini sunnah, ini hukumnya makruh, itu panjang prosesnya. Kalau lewat WA itu ini apa namanya susah gitu, seperti itu. Kadang-kadang kan kita ini apa namanya nanya ke Ustaz itu, Ustaz dalil, saja lagi sibuk ya, nggak sempat nulis apa namanya dalil ya. Akhirnya voice note, biasanya kan voice note ya, pakai voice note lebih cepat. Alhasil intinya ya tidak mengapa kalau orang itu minta dalil. Makanya nanti di antara faedah hadis ini nanti kita lihatnya. Fama hamalaka ala dzalika, apa hujjahmu melakukan hal demikian itu? Maka aku berkata, sebuah hadis yang kami riwayatkan dari Asy-Sya'bi. Maka Sa'id bin Jubair berkata kembali, "Amma haddatsakum, hadis apa yang dia sampaikan kepada kalian?" Qultu, aku berkata, "Haddatsana an Buraidah bin al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humah." Tidak ada ruqyah yang lebih apa namanya? Lebih diharapkan kesembuhannya melainkan ruqyah dari penyakit ain atau humah. Qala, maka Sa'id bin Jubair rahimahullah berkata, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Qad ahsana man intaha ila ma sami', maksudnya adalah qad ahsana, telah berbuat bagus, telah berbuat baik, man intaha ila ma sami' ay man akhadha bima balaghahu minal ilmi. Telah berbuat baik orang yang mengambil apa yang sampai kepadanya dari ilmu. Jadi orang telah berbuat baik orang yang mengamalkan ilmunya. Ilmu yang dia dapatkan diamalkan. Kenapa dia minta ruqyah? Ya karena ada hadisnya, nadira ruqyata illa min ainin au humah. Jadi ketika ditanya dalilmu apa? Ya ini, la ruqyata illa min ainin au humah. Sehingga keumuman hadis ini dipahami oleh Husain bin Abdurrahman, ya boleh minta ruqyah. Karena menurut beliau begini, ruqyah itu hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Maka meminta satu yang halal boleh enggak? Boleh saja. Nah, itu dipahami oleh Husain bin Abdurrahman tadi. Maka Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala beliau mengatakan, walakin, akan tetapi. Jadi enggak langsung disalahkan. Antum keliru itu, enggak benar cara memahami hadis. Beliau mengatakan, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Telah berbuat baik orang yang mengamalkan hadis yang sampai kepada dia. Telah berbuat baik orang yang mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada dia.
Walakin akan tetapi. Nah, baru dibantah. Ya. Walakin akan tetapi. Haddatsana Ibnu Abbasin. Telah meriwayatkan kepada kami sebuah hadis Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya ia bersabda, uridat, diperlihatkan, alayyal umamu, kepadaku, al umamu yaitu umat-umat, diperlihatkan kepadaku apa yang diperlihatkan, al umamu yaitu umat-umat. Al umamu di sini i'rabnya apa? Fa'il dari mana? Fa'il atau naibul fa'il? Naibul fa'il dari uridat, ya. Uridat al umamu alayya, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu, maka aku melihat seorang nabi, wa ma'ahu ar-rahtu, pengikutnya itu ar-rahtu. Ar-rahtu tadi apa? Hah? Al-jama'atu dunal asyarah, sekelompok orang ya yang kurang dari 10. Jadi dunal asyarah itu kurang dari 10, berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu aku melihat seorang nabi, pengikutnya cuma 9, ya. Kita berapa ini jumlahnya? Lebih banyak ya. Wa man nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulani, aku melihat juga seorang nabi, pengikutnya itu cuma 1 atau 2. 1, 2, jadi sedikit ya. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun, dan aku melihat seorang nabi yang laisa ma'ahu ahadun, tidak ada satu orang pun yang bersama dia. Jadi itu para nabi itu pengikutnya sedikit. Nanti kita lihat faedahnya bagus ya. Nanti kita lihat. Kita baca dulu. Nah, hadisnya panjang. Idru fi ali sawadun azimun. Kemudian disingkapkanlah untukku sawadun azimun. Sawadun azimun tadi syarahnya apa? Ashkhasun kathiratun. Diperlihatkanlah padaku ya jumlah yang sangat banyak. Ashkhas jamak dari syakhsun, orang ya. Idru fi ali sawadun azimun, dan disingkapkanlah untukku sejumlah orang yang sangat banyak. Fadhanantu, maka aku pun menyangka, annahum ummati, mereka itu adalah umatku. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, inilah Musa dan kaumnya. Jadi Nabi Musa itu termasuk nabi yang memiliki pengikut yang jumlahnya banyak. Meskipun banyak yang mengingkarinya, tapi pengikutnya juga banyak. Karena banyak mukjizat kan yang dimiliki oleh beliau. Fanadhartu, maka aku melihat ke ufuk yang lain, fa idza sawadun azimun, maka aku melihat sejumlah orang yang sangat banyak, yang lebih banyak dari jumlah yang tadi. Faqila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka, ini adalah umatmu. Wa ma'ahum, dan bersama umatmu tersebut, sab'una alfan, 70.000 orang, yadkhulunal jannata, yang masuk ke dalam surga, bi ghairi hisabin wala adzabin, tanpa ada hisab dan tanpa ada azab. Jadi diperlihatkan kalau umat Nabi itu sangat banyak ya. Dan dari umat Nabi itu terdapat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jumlahnya berapa? 70.000 ya. Dicatat aja 70.000. Sab'una alfan. Summa nahadha, kemudian nahadha, Nabi itu bangkit ya, setelah menceritakan uridat alayyal umamu ya, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu wa rajulani wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun, dan seterusnya. Summa nahadha, kemudian Nabi bangkit dari tempat duduknya. Fadakhala manzilahu, kemudian Nabi masuk ke dalam rumahnya. Berarti kejadiannya di mana ini? Di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa khadhan nasu fi ulaika, maka para sahabat yang hadir waktu itu, khadha yaitu mereka membahas, fi ulaika, siapakah mereka itu? Mereka itu yang mana? 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Faqala ba'dhum, maka sebagian sahabat berkata, fala'allahum, mungkin saja mereka itu, alladzina, orang-orang, sahibu, yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin mereka itu sahabat Nabi. Yang 70.000 itu mungkin sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu jumlahnya berapa?
Hah? Kira-kira berapa jumlahnya? 100 berapa? Sahabat Nabi jumlahnya berapa? Kira-kira 114.000. 114.000 orang. 114.000 orang. Nah, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu berapa tadi? 70.000 orang. Udah habis ya. Nah, ini disebutkan sebagian sahabat mengatakan fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah. Ya mungkin mereka itu yang sahabat Nabi. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan fala'allahum alladzina wulidu fil Islam. Ya mungkin saja mereka itu yang lahir dalam keadaan Islam. Loh, kita ini dulu kan pernah kafir. Sebagian sahabat mengatakan demikian. Wa qala ba'duhum, mana tadi? Fala'allahum alladzina wulidu fil Islam. Mungkin saja mereka itu yang lahir dalam keadaan Islam, falam yusyriku billahi syai'a, dan falam yusyriku billahi syai'a, mereka tidak melakukan kesyirikan. Wa dzakaru asya'a, dan mereka menyebutkan pendapat kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ya. Jadi berbicara, dibahas ya. Siapa namanya 70.000 orang. Artinya itu mereka itu pengen menjadi bagian dari 70.000 itu. Bukan hanya sekedar membicarakan saja. Tapi mereka ingin. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun keluar. Fa akhbaruhu, dan mereka mengabarkan kepada Nabi apa yang terjadi tadi. Ini para sahabat mengira 70.000 itu mungkin sahabat Nabi. Ada juga yang mengira mungkin mereka itu ya, sahabat yang lahir dalam keadaan Islam dan tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, atau yang lain ya. Mereka menyebutkan hal-hal yang lain. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sifat dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang pertama adalah humul ladzina la yastarqun. Mereka itu adalah alladzina, orang-orang la yastarqun, yang tidak meminta ruqyah. Ini dia sanggahan kepada Husain bin Abdurrahman tadi. Kan Husain bin Abdurrahman mengatakan irtaqaitu, aku minta orang untuk meruqyah, berarti tengah malam ya. Tengah malam nyari orang untuk meruqyahnya. Kan malam kejadiannya ini. Ya. Ya zaman dulu ya bisa saja terjadi. Nah tadi kemudian ditanya, apa yang dalil kamu meminta ruqyah? Husain mengatakan la ruqyata illa min ainin aw hubah. Tapi kan dibantah menggunakan hadis ini, humul ladzina la yastarqun, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Ya, istarqa yastarqi, ya, la yastarqun, mereka tidak minta ruqyah. Wala yaktawun, mereka juga tidak yaktawun, berobat dengan kai, berobat dengan besi panas. Ini sifat yang kedua. Yang ketiga, wala yatatayyarun, mereka tidak menganggap sial dengan sesuatu, itu dengan burung dan semisalnya. Ini kalau ada nanti 13, angka 13 itu angka sial, ya kan? Makanya kan kalau ke hotel-hotel itu kan nggak ada lift 13 kan? 12 langsung 14. Kenapa nggak ada itu? Karena mereka menganggap kalau ada nanti 13 itu, angka 13 itu sial. Berarti mereka nggak masuk ya. Dan semisalnya, atau kalau ada ada kufu-kufu datang ke rumah, berarti itu tanda ada rezeki atau ada tamu gitu. Nah, ini nggak bagus ya. Wala yatatayyaru, mereka tidak menganggap sial. Atau kalau ada gagak, berarti tanda orang tanda orang meninggal gitu. Ini aja yang sudah S1 nggak tahu kalau orang tua meninggal ya. Ini gagak kok tahu gitu. Namanya tatoyur ya. Wala yatatayyarun. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan ala rabbihim, atas Rabb mereka, yatawakkalun, mereka itu bertawakal. Ini ya. Faqama Uqasyatu ibnu Mihsan, maka Uqasyah bin Mihsan berdiri. Faqala, dia mengatakan, ud'ullaha, wahai Rasulullah, berdoalah untukku, an yaj'alani minhum, semoga aku dijadikan bagian dari 70.000 orang itu.
Oh, ini sahabat ya. Mumpung ada Nabi langsung minta gitu. Kalau sekarang minta sama siapa gitu. Faqala, maka Nabi mengatakan anta minhum, kamu bagian dari mereka. Iya, iya, masih hidup di bumi sudah dijamin ya. Dijamin masuk surga, dijamin masuk surga tanpa hisabnya. Di zaman masuk surga aja sudah bahagia. Ini tanpa hisab lagi. Tsumma qama rajulun akharu. Kemudian berdirilah orang yang lain, sahabat yang lain. Faqala, ia berkata, ud'ullaha an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, berdoalah untukku agar aku dijadikan bagian dari mereka. Maka Nabi mengatakan, sabaqaka biha Ukasyah. Kamu telah didahului oleh Ukasyah. Nah, ini. Nanti sahabat itu ada yang mengatakan, apakah sahabat ini masuk ke dalam surga juga atau tidak? Atau siapa sahabat ini? Nanti ada khilaf di kalangan para ulama itu. Cuma pendapat yang paling rajih Allahu a'lam, ini sahabat yang meminta kedua kalinya ini juga bagian dari Ukasyah. Sama dengan Ukasyah. Dimasuk ke dalam surga tanpa hisab. Cuma Nabi SAW itu tidak mengatakan iya. Kenapa? Karena khawatir nanti semua sahabat itu, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Semuanya minta gitu. Ditutup peluang. Tapi yang orang yang kedua ini masuk dalam sebenarnya itu masuk dalam kategori 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Sebagian ulama itu mengatakan ini orang munafik. Maka Nabi mengatakan sabaqaka biha Ukasyah, kamu telah didahului oleh Ukasyah. Namun pendapat mengatakan munafik ini kurang tepat. Mengapa? Karena orang munafik itu tidak ingin menjadi bagian dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu. Enggak ada terbetik dalam hatinya untuk menjadi bagian dari penghuni surga, orang munafik itu. Sehingga pendapat yang lebih kuat Allahu a'lam, sahabat yang berdiri kedua ini adalah masuk bagian dari 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Allahu a'lam. Ini sudah include sama syarah yang dibaca tadi. Kita langsung ke al-ma'na al-ijmali. Baca hadisnya doang udah berapa menit ini? Ya sudah setengah jam ya. 42 menit lah hadisnya. Baik. Monggo al-ma'na al-ijmali. Tadi kalau membaca hadis monggo. Ustaz Ali Pak boleh. Bismillah. Al-ma'na al-ijmaliyu lil hadis. Yasifulana Husain bin Abdurrahmani iwaran daran fi majlisi Sa'id bin Jubair Jubair bi munasabati inqidadi kaukabin bil laili wa ahbarahum Husain bin annahu sahada inqidadu susah sekali nyebutnya. Li'annahu lam yakun hina dzaka naiman illa annahu khafa an yadunna al-hadiruna annahu ma ra'a an-najma illa li'annahu yusalli farada an yudfa'a an nafsihi ihama ta'abbudin itu ya apa Mbak? Ta'abbudin lam yaf'alhu ka'adatis salafi fi hirsihim alal ikhlasi fa akhbaro
Nah, bi sababi al haqiqi li li liyaqdhatihi liyak liyaqdhatihi liyaqadatihi wa annahu bi sababi isobat tadi bisa babi isobatin isobatin kan mutuk lagi. isobatin hasolat lahu Nah, fa fa nik susah fa fantaqala al-bahsu fantaqo lal bahti bahsu Bahsu. fa'il dari intaqala kan fa'il fi'il bahtu ila suali amma sona'u amma sana'a hiya li hiyala tilkal isobati tu isoba nih Ustaz. kenapa Tilka isoba isobati isobati terus fa akhbaru annahu ala jaha birruqyati fa sa'alahu sa'idun an dalilihi as-syar'iyyu an dalilihi asyar'i as-syar'iyyi ala ma sana'a fa dzakara lahul haditsu fa dzakara lahul haditha al-warida an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jawazir ruqyati fa sawwabahu fi amalihi bil dalili. Baik, cukup. Makna umum dari hadis Husain bin Abdurrahman mensifati hiwaron sebuah percakapan dara fi majlisi Sa'id bin Jubair yang terjadi pada majlis Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini ulama ya. Kemudian terjadi perbincangan di majlis beliau. Bimunasabatin qidadi kaukabin fil laili tentang sebuah bintang yang terjatuh di malam hari. Kalau kita jatuh bintang biasanya apa? Biasanya kan ini wahai bintang saya minta jodoh gitu kan. Kita kan ini wahai bintang saya minta jodoh, mintanya sama bintang ya. Kan banyak kan anak-anak muda begitu. Itu nggak tepat ya. Masa mintanya sama bintang. Fa akhbarahum Husainun, maka Husain mengabarkan kepada mereka bahwasanya beliau melihat jatuhnya bintang. Kenapa? Karena pada malam itu dia tidak dalam posisi tidur ya. Hanya saja beliau khawatir orang-orang yang hadir di waktu itu menyangka beliau itu melihat bintang karena dalam posisi sholat. Maka beliau ingin ya menolak sangkaan ibadah tersebut dari dirinya. Padahal beliau tidak melakukan ibadah tersebut. Sebagaimana kebiasaan para salaf rahimahumullahu taala, mereka sangat semangat untuk menjaga keikhlasan. Maka beliau mengabarkan mereka sebab hakiki, sebab yang sebenarnya kenapa beliau tidak tidur ya. Bahwasanya sebab beliau tidak tidur itu adalah bisa babi isobatin hasolat lahu, karena ditimpa musibah ya, ditimpa musibah. Maka pembahasannya pun berubah ya, beralih pembahasan ya, mengapa apa yang beliau lakukan ya. Jadi tadi pertanyaan tentang bintang jatuh, kemudian tiba-tiba berubah alurnya menjadi apa yang kamu lakukan tatkala kamu terkena musibah tadi, itu digigit sama kalajengking tadi. Maka beliau mengabarkan bahwasanya beliau mengobatinya dengan ruqyah, itu minta ruqyah tadi.
Maka Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala pun bertanya, ya, apa dalil syar'i atas apa yang engkau lakukan? Maka Husain pun menyebutkan hadis yang tadi, hadis dari siapa? Asy-Sya'bi, ya. Hadis Asy-Sya'bi, la ruqyata illa min ainin au humah. Fasawwabahu fi amalihi bid dalil. Maka Sa'id bin Jubair pun membenarkan artinya memberikan jawaban yang semestinya dengan dalil. Tsumma dzakara lahu fasawwabahu fi amalihi bid dalil. Di sini beliau membenarkan perbuatan tersebut, ya. Beliau membuatkan perbuatan beliau yang minta ruqyah tadi, ya. Tsumma dzakara lahu halatan ahsana mimma fa'ala. Kemudian beliau menyebutkan sebuah keadaan yang lebih bagus daripada apa yang dia lakukan tadi. Wahya taraqi ila kamalit tauhidi, yaitu naik ke puncak tauhid, kesempurnaan tauhid, bitarkil umuril makruhati, yaitu dengan cara meninggalkan perkara-perkara yang makruh, ma'al hajati ilaiha, padahal dibutuhkan, ya. Kenapa? Tawakkulan 'alallahi, sebagai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kahalatis sab'inal alfa alladzina yadkhulunal jannata bila hisabin wala adzab, sebagaimana keadaan 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Haitsu wasafahum ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifati mereka dengan apa? Bi annahum yatrukuna ruqyata. Mereka itu meninggalkan ruqyah. Ruqyah di sini maksudnya adalah meminta ruqyah, bukan tidak meruqyah, tapi meminta ruqyah. Kalau meruqyah orang boleh enggak? Boleh. Ini perbuatan baik. Di meruqyah orang kan memberikan bantuan kepada orang. Ini perbuatan yang baik. Tapi kalau meminta ruqyah, ini perbuatan yang buruk. Kenapa? Karena menggantungkan hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bi annahum yatrukuna ruqyah, mereka itu meninggalkan meminta ruqyah, wal kai, dan kai itu berobat dengan besi panas, yang tadi walayak tahun tadi, layak tahun. Tahqiqan lit tauhidi, sebagai bentuk realisasi tauhid, ya. Kan kemarin itu di hadis yang sebelumnya itu kita cara merealisasikan tauhid bagaimana? Masih kan enggak? Ya. Kemaksiatan. Berarti di sini ditambah lagi. Ditambah lagi, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang meninggalkan perbuatan-perbuatan yang merusak tawakal. Wa ya'khuduna bis-sababi al-aqwa, dan mereka mengambil sebab yang lebih kuat, bahwa tawakkulu 'alallahi, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walam yas'alu ahadan ghairahu syai'an min ruqyati fama fawqaha, dan mereka tidak meminta kepada orang lain, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, meruqyah atau yang lebih besar daripada ruqyah. Ini makna ijmali, makna umum dari hadis. Sekarang kita lihat munasabatul hadis inil bab, kesesuaian hadis dengan bab. Anna fihi syai'an min bayani makna tahqiq tauhid. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang makna tahqiq tauhidnya. Wa thawabi dzalika indallahi ta'ala, dan balasan tahqiqut tauhid, meresmikan tauhid, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis ini tambahan. Jadi cara meresmikan tauhid yang pertama adalah kemarin itu apa? Meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebid'ahan, meninggalkan maksiat. Yang ketiga, meninggalkan segala hal yang merusak tawakal. Ya. Di antara yang merusak tawakal adalah berobat dengan sesuatu yang makruh. Apalagi berobat dengan sesuatu yang haram. Yang makruh saja merusak tauhid. Ya. Merusak kesempurnaan tauhid. Ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa diambil dari hadis? Monggo yang membaca. Jam 9:30 ya. Ma yustafadu minal hadis. Faedah hadis yang pertama, fadilatus salaf, keutamaan para salaf, wa annama yarawnahu minal ayatis samawiyyati la ya'uddunahu adatan bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillahi. Keutamaan para salaf, bahwasanya mereka menganggap, ya, tanda-tanda langit, ya, tanda tangan langit itu
la ya'uddunahu adatan, mereka tidak menjadikannya, menganggapnya sebuah kebiasaan. Bal ya'lamuna annahu ayatun min ayatillahi, bahkan mereka itu mengetahui bahwasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi alam semesta yang ada di langit, ya, adanya langit tanpa tiang, kemudian adanya bintang-bintang yang sangat banyak, jatuhnya bintang dan seterusnya, itu adalah ayatun min ayatillahi, adalah satu apa namanya, satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak dianggap sebagai ini apa namanya, bintang minta jodoh seperti itu. Apalagi oh ini bintang jatuh berarti pertanda apa gitu, enggak begitu. Para salaf itu meyakini lah itu hanya apa namanya, ayatun min ayatillah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, turunnya meteor dan seterusnya. Kemudian yang kedua, hirsus salafi alal ikhlas. Semangatnya para salaf meraih keikhlasan. Wasiddatu bi'adihim anir riya'i, dan mereka itu sangat menjauhi riya, ya. Sangat menjauhi riya. Kemudian faedah yang ketiga, talabul hujjati ala sihhatil mazhab. Bolehnya, ya, meminta hujjah atas sahnya mazhab, atas sahnya satu pendapat yang diyakini. Wa inayatus salafi bid dalil, dan perhatian para salaf dengan dalil. Dan faedah yang keempat, masyru'iyatul wuqufi inda dalil, disyariatkannya terhenti pada dalil, wal amali bil ilmi, mengamalkan ilmu. Wa anna man amila bima balaghahu faqad ahsan, dan barang siapa yang mengamalkan ilmu yang telah sampai kepada dia, maka dia telah berbuat baik. Jadi kalau kita mengetahui satu hukum, ya, dan mengetahuinya dengan dalil, maka kita mengamalkan itu. Nah, kalau kita mengamalkan, maka itu telah berbuat baik, ya. Berbeda sama apa? Berbeda sama orang yang tahu tapi tidak beramal, atau beramal tapi nggak tahu, ya. Ini dua-duanya ini keliru. Yang pertama adalah sudah tahu tapi tidak beramal, atau dia beramal dilandasi tidak tahu. Ini dua-duanya keliru. Disebutkan di apa namanya? Apa? Disebutkan di Matan Zubat itu, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan a'maluhu mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Beliau mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang beramal tanpa dalil. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, setiap orang yang beramal tanpa ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka amalannya itu tertolak dan tidak diterima. Ini beramal tanpa dalil, ya, maka ini tertolak dan tidak diterima. Dan ini sifat siapa? Sifat sifat siapa? Sifat Nasrani. Orang-orang Nasrani itu mereka beribadah tanpa dalil. Adapun orang yang mengetahui kemudian tidak beramal, ini sifatnya orang Yahudi. Disebutkan fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan, orang alim yang mengetahui ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmu tersebut, mu'adzabun, maka dia disiksa qabla ubadil wathan, sebelum penyembah berhala disiksa. Ya, jadi nah adapun ahlu sunnah wal jamaah itu di tengah-tengah. Mereka menggabungkan antara ilmu dan amal. Dia berusaha mencari ilmu, kemudian setelah tahu ilmu maka dia berusaha untuk mengamalkannya. Inilah yang disebut dengan as-siratul mustaqim itu, ya. Menghafal ilmu, Ya? menghafal hadis. Bukan menghafal hadis. Mempelajari ilmu dan setelah dia tahu mengamalkan, bukan menghafal. Kalau menghafal nggak wajib. Kalau menghafal nggak wajib. Ya kan ngaji tahu darinya ini tahu, nggak mesti hafal. Kalau menghafal lebih bagus, lebih bagus, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Yang kau berikan nikmat siapa? Itu orang yang kau berikan ilmu dan amal. Itu yang disebutkan di surah An-Nisa, faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Mereka itulah orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka dari kalangan an-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin,
Empat golongan ini selalu disifati dengan ilmu dan amal. Makanya di ayat setelahnya itu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang kau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi, bukan jalan orang yang dibenci, bukan jalan orang yang dimurkai. Nah, jalan orang yang dimurkai ini apa? Tahu tapi tidak mengamalkan. Ini sifat orang Yahudi. Makanya kalau baca tafsirnya nanti Yahudi, ya. Yahudi. Tapi tidak terbatas sama orang Yahudi saja. Bisa jadi orang Islam tetapi sifatnya sama, dia tahu dalil tapi malah tidak diamalkan. Waladhdallin, tidak pula orang yang tersesat. Orang yang tersesat ini dia itu beramal tapi tanpa dalil. Ini sifat orang-orang Nasrani. Ya makanya siratal ladzina an'amta alaihim itu ya mereka yang diberikan ilmu dan amal. Karena kalau kita buka tafsir nanti ghairil maghdubi wa humul yahud, mereka itu yang Yahudi, itu maksudnya tidak terbatas pada orang Yahudi. Tapi termasuk juga orang yang memiliki sifat dari Yahudi. Begitu pula waladhdallin tidak terbatas pada orang-orang Nasrani, tapi juga orang-orang yang memiliki sifat dan orang Nasrani. Makanya dikatakan oleh sebagian para salaf rahimahumullah taala, tidaklah dari kalangan umat umat Islam ahli ibadah yang rajin beribadah tapi tanpa ilmu, melainkan ia memiliki kemiripan dengan orang Nasrani. Atau kalau ada ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dalam dirinya terdapat kemiripan dengan orang Yahudi. Itu disebutkan oleh kalau tidak salah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, fa fihi syabahun minal yahud atau fa fihi syabahun minan nasara. Itu ungkapan mereka ya. Ya. Nah, ini Sufyan bin Uyainah ya. Sufyan bin Uyainah dinukil oleh banyak para ulama ya. Man fasada min ulama'ina, barang siapa yang rusak dari kalangan ulama kita ini, umat Islam, fa fihi syabahun minal yahud, maka ada kemiripan dengan orang ya Yahudi. Wa man fasada min ubadina, dan tidaklah orang yang rusak dari kalangan ahli ibadah kami, fa fihi syabahun minan nasara, maka terdapat kesamaan dengan kemiripan dengan orang-orang Nasrani ya. Ini ungkapan sangat bagus ya. Man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun minan nasara. Nah. Kemudian beliau mengatakan di sini faedah yang kelima, tablighul ilmi bi talattufin wa hikmatin, menyampaikan ilmu dengan talattuf, dengan lembut, wa hikmatin, dan hikmah ya. Jangan kasar gitu. Dakwah itu nggak boleh kasar. Kalau kadang-kadang ya nggak apa-apa. Kalau terus-menerus kasar ya, ini nggak boleh. Yang keenam, ibahatur ruqyah, bolehnya ruqyah. Boleh ruqyah ya. Kemudian yang ketujuh, irsyadu man akhadha bi syai'in masyru'in ila ma huwa afdalu minhu. Ya, mengarahkan seseorang untuk mengambil sesuatu yang disyariatkan kepada sesuatu yang lebih utama. Ya. Jadi kalau ada dua hukum, ya kita anjurkan orang untuk mengambil mana yang lebih utama. Berarti kalau dilihat dari faedah ini, Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala membolehkan minta ruqyah enggak? Ya, kalau melihat dari faedah ini. Boleh ya. Minta ruqyah itu. Tapi tadi hukumnya apa? Tapi tidak masuk dalam kategori 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena makruh ya, makruh. Tidak sampai haram maksudnya. Minta ruqyah itu enggak sampai haram. Kemudian faedah yang berikutnya, yang ke-8, fadilatun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keutamaan nabi kita Nabi Muhammad, haitsu uridat alaihil umamu, di mana diperlihatkan kepadanya umat-umat beliau. Umat-umat terdahulu ya. Umat-umat terdahulu dan umat beliau. Yang ke-9, annal anbiya'a mutafawwituna fi adadi atba'ihim. Para nabi itu pengikutnya berbeda-beda jumlahnya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Contohnya di surat Yasin itu, kalau mau lihat nanti di surat Yasin di halaman kedua itu berbicara tentang 3 orang rasul, namanya Soduk, Sodik, dan Shalum. Itu ini 3-3-nya ini dibunuh oleh kaumnya.
Kemudian ada seorang dai namanya Habib An-Najjar, itu diinjak perutnya sampai keluar isi perutnya. Itu dai zaman dulu ya. Kalau dai zaman sekarang kan mewah hidupnya, ya enggak? Kalau zaman dulu itu ya diinjak perutnya sampai keluar isinya. Kemudian 10, ar-raddu ala man ihtajja bil aktsar. Bantahan bagi orang yang berhujjah dengan jumlah yang banyak. Wa za'ama anna al-haqqa mahsurun fihim, dan ia menganggap kebenaran itu terbatas pada mereka. Yang ke-11, annal wajiba ittiba'ul haqqi wa in qalla ahluhu. Yang wajib itulah mengikuti kebenaran meskipun sedikit pengikutnya. Yang ke-12, fadilatu Musa wa qaumihi, keutamaan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya. Kemudian yang ke-13, fadilatu hadhil ummati, keistimewaan keutamaan umat ini, wa annahum aktsarul umami ittiba'an li nabiyihim sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umat ini adalah umat yang paling banyak mengikuti nabinya. Kemudian yang ke-14, fadilatu tahqiqit tauhidi wa thawabuhu, keutamaan resis tauhid dan pahalanya. Di sini ada tapi disebutkan di Fathul Majid itu, kalau Nabi Musa itu banyak kaumnya dari segi kaminya, dari segi jumlah saja. Tapi kalau umat Nabi Muhammad SAW itu selain dari segi jumlah, termasuk juga dari segi kualitas. Ya. Dia banyak dan kualitasnya bagus. Tapi umat Nabi Musa itu meskipun banyak, kualitasnya itu tidak terlalu bagus. Maka Nabi Muhammad SAW itu selain banyak, tapi berkualitas. Ya. Seperti itu. Makanya para ulama kan banyak dari meskipun nggak ada Nabi penerus Nabi Muhammad SAW, tapi ulamanya banyak, ya kan? Coba lihat ini literasi Islam kan banyak sekali. Yang nulis itu siapa? Ulama dari kalangan pengikut Nabi SAW. Kemudian yang ke-15, ibahatul munadharati fil ilmi, bolehnya berdiskusi tentang ilmu, wal mubahatsati fi nusus syar'i, dan membahas nas-nas syariat, lil istifadati, untuk istifadah, mengambil faedah, wa izharil haqqi, dan menampakkan kebenaran. Ini bukan untuk debat. Kalau debat itu nggak berfaedah ya. Ini sekarang tuh rame ya, debat di mana-mana, debat, dikit-dikit debat, nantang debat, seolah-olah sudah seperti Syekhul Islam gitu. Padahal ya baca kitab kadang-kadang masih ini juga masih belepotan gitu. Debatnya luar biasa seperti itu. Yang ke-16, umku ilmi salaf, dalamnya ilmu salaf. Kenapa? Karena mereka mengetahui bahwasanya 70.000 orang yang disebutkan dalam hadis itu, mereka itu tidaklah mendapatkan ya derajat itu kecuali dengan amal. Jadi ketika mereka diskusikan, mungkin mereka itu yang sahabat Nabi, mungkin mereka itu yang lahir dalam Islam dan tidak menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu diberikan 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab itu, mereka mencari amal apa sih yang menyebabkan mereka itu seperti itu gitu. Ini menunjukkan para sahabat itu dalam ilmunya ya. Kalau kita kan 70.000 itu jangan-jangan saya, ya udah nggak usah terlalu dicari. Berikutnya yang ke-17, hirsus salafi alal khair, semangat para salaf untuk mencari kebaikan, wal munafasati alal amali shalihah, dan berlomba-lomba amal soleh. Kalau kita kan berlomba-lomba cari duit ya kan, berlomba-lomba kerjaan, ya. Saing menyaing dengan jarang di antara kita itu yang berlomba-lomba dalam kebaikan, jarang. Pernah nggak kita itu lomba-lomba lihat orang itu udah duluan ke masjid, kita itu duluan segera gitu, pernah nggak begitu? Ya, itu sebenarnya itu para sahabat itu begitu. Bahkan kan sahabat itu iri kan, di beberapa hadis itu kan, zahaba ad-dutsuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu telah mendahului kita ini. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka tapi bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Artinya para sahabat itu iri dalam masalah ibadah. Ya. Kalau kita itu insecure-nya itu kalau lihat orang punya mobil, ya kan, lihat orang punya pekerjaan tinggi, lihat punya orang jabatan tinggi, kalau kita tuh insecure-nya begitu. Gak pernah insecure kalau ada orang ulama gitu, insecure ya. Kalau saya ini insecure itu apa? Salut gitu ya, merasa saya nggak ada apa-apanya gitu. Jarang begitu. Ya. Kalau kita nggak uang lebih bisa atau jadi yang 70.000.
Nah, nanti dulu, santai. Jadi pasrah kalau nggak bisa gitu. Ya, jangan insecure begitu. Kemudian berikutnya 18 ya. Anna tarka talabi ruqyati wal kai min tahqiqit tauhid. Meninggalkan ya, meminta ruqyah dan berobat dengan besi panas itu merupakan bagian dari tahqiqut tauhid. Yang ke-19, talabud du'ai minal fadili fi hayatihi. Bolehnya meminta doa ya, minal fadili dari orang yang mulia fi hayati selama dia masih hidup. Ya, boleh nggak kita minta doa sama orang soleh? Boleh ya. Tapi ini pun fihi nazar ya, ada ini apa namanya? Ada sebagian ulama itu mengatakan makruh, nggak bagus. Meskipun boleh tapi makruh. Dikit-dikit minta doa sama ustadz, dikit-dikit minta sama. Bahkan disebutkan itu makruh ya. Dulu pernah kita kaji Fathul Majid itu kan? Fathul Majid itu di situ disebutkan secara rinci, lebih detail maksudnya. Itu hukumnya apa? Makruh ya. Makanya siapa namanya? Umar radhiyallahu anhu kan sahabat Nabi kan. Begitu apa namanya? Diminta doa, wahai Umar doakan kami. Ya. Beliau mengatakan, anahnu nabiyyu minal anbiya, apakah kami ini adalah nabi dari kalangan para nabi sehingga kalian minta doa kepada kami? Itu. Jadi begitu. Kalau kita kan ya memang boleh meminta doa kepada orang soleh yang kita anggap soleh masih hidup, itu boleh. Tapi kalau dari segi hukum itu makruh. Makruh itu kan ya masih boleh, nggak berdosa gitu. Tapi hukumnya makruh. Kan itu terjadi di apa namanya sebagian orang gitu kan. Dikit-dikit minta doa, Ustaz bacakan air, ya kan? Doakan saya, doakan anak saya, doakan istri saya, doakan. Kenapa nggak berdoa sendiri gitu? Kenapa harus minta doa gitu? Ya. Maka para sahabat membaca amma yujibul muttar ya idza da'ah. Siapakah yang menjawab doa orang yang terhimpit ketika dia berdoa? Allah Subhanahu wa taala kan. Artinya kalau orang itu terhimpit lagi susah dia berdoa di situ, Allah ijabah. Enggak perlu minta doa ke orang lain gitu. Makanya sebagian para salaf itu memakruhkan minta doa itu. Imam Ahmad rahimahullah taala itu ketika datang orang minta doa sama beliau mengatakan, ya kan Allah mengatakan amma yujibul muttar idza da'ahu. Siapakah yang menjawab doa orang yang terhimpit ketika dia berdoa? Artinya kalau terhimpit itu kalau berdoa diijabah. Sudah dunia itu sudah terasa sempit gitu. Ya, sudah bebatuan itu terasa jatuh ya. Dia berdoa itu diijabah doanya. Nah, akhirnya Imam Ahmad itu menolak untuk diminta doa. Ya orangnya pergi, tapi Imam Ahmad itu mendoakan. Doakan diam-diam. Jadi beliau ingin mengajari jangan minta doa. Engkau apa namanya bisa berdoa sendiri. Nah, seperti itu. Karena Al-Quran mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ada perkataan para salaf mereka mengatakan hatta wa in badatis sama'u ba'idatan innal ladzi fawqas sama'i qaribun. Meskipun Allah yang berada di langit, Allah Subhanahu wa taala meskipun langit itu terlihat jauh ya, tapi zat yang berada di atas langit itu dekat dengan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Allah itu berada di atas arsy, tapi Allah mendengar doa-doa kita. Farfa yadayka ilal ilahi munajia. Angkatlah kedua tanganmu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Innad du'a ma'al juruhi tatibu. Innal juruha ma'ad du'ai tatibu. Sesungguhnya luka-luka yang disertai dengan doa itu akan menjadi indah. Gitu ya. Jadi jangan putus asa. Meskipun boleh tapi ya usahakan doa sendiri seperti itu. Yang lebih mengetahui keadaan kita kan kita. Kemudian berikutnya agak malam. Ingin lagi ya. Alamun min a'lami nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu tanda dari tanda-tanda kenabian Nabi. Mujizat ya, bahasa kita kan mujizat. Tapi kata mujizat itu tidak sunnah ya. Tidak sesuai dengan sunnah. Yang sesuai dengan sunnah itu apa? Ayatun, apa lagi? Burhan, sama apa lagi? Apa? Ayatun, masih kan enggak? Nama mujizat itu sesuai syar'i. Ayatun, bayinatun, burhan, sultan.
4 ya. Atau ini alamun min alamin nubuwah. Dalailun nubuwah atau alamun nubuwah, itu istilah para ulama. Di mana Nabi SAW mengabarkan Ukasha itu bagian dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Aku tidak syahidan fi hurubir riddah. Maka Ukasha ini wafat dalam keadaan syahid di peperangan riddah, peperangan melawan orang murtad. Ya. Nah, kemudian yang ke-21, Fadilatu Ukasha ibni Mihsan, keutamaan Ukasha bin Mihsan. Kemudian yang ke-12, isti'malul ma'aridi wa husnu khuluqihi sallallahu alaihi wasallam. Pada yang ke-22, isti'malul ma'arid, menggunakan bahasa yang ambigu. Menggunakan bahasa yang ambigu itu boleh. Jadi menggunakan bahasa yang namanya ma'arid itu satu bahasa yang memiliki dua arti. Kan Nabi mengatakan sabaqaka biha Ukasha, kamu telah didahului oleh Ukasha. Di sini ada dua kemungkinan kan, bisa jadi dia nggak masuk, bisa jadi masuk. Tapi yang lebih dekat menurut sebagian para ulama itu ya masuk seperti tadi. Kenapa? Karena Nabi itu hanya khawatir semua orang minta seperti itu. Allahu a'lam. Wa husnul khuluqihi sallallahu alaihi wasallam, dan bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu lam yaqul lirrajuli al-akhari lasta minhum. Nabi enggak mengatakan kepada orang tersebut, kamu bukan bagian dari 70.000 orang itu. Nabi mengatakan sabaqaka biha Ukasha, kamu telah didahului oleh Ukasha. Itu bahasa Nabi. Jadi penting ya menggunakan bahasa. Kemudian yang ke-23, sadduz dzara'i, mencegah dzara'i. Sadduz dzara'i, mencegah jalan menuju sesuatu yang haram. Ya Allah yaquma man laysa ahlan fayurad. Agar ya Allah yaquma man laysa ahlan, agar orang yang tidak berhak masuk dalam 70.000 orang itu tidak berdiri, seperti itu. Fayuraddu, sehingga dia tertolak. Jadi Nabi SAW mengatakan sabaqaka biha Ukasha, itu tujuannya apa? Biar enggak semua orang tuh ini datang minta, seperti itu. Itu namanya sadduz dzara'i, menutup pintu ya, sesuatu yang mudaratnya besar. Sama seperti ini, pacaran itu boleh enggak? Kenapa enggak boleh? Karena sadduz dzara'i, mencegah zina itu masuk. Seperti itu. Makanya pacaran itu enggak boleh karena dia akan mengantarkan kepada zina. Sama seperti ngasih guru apa namanya? Guru formal itu hadiah. Kenapa enggak boleh? Boleh apa enggak boleh? Ya? Biasanya itu kan pas bagi rapot itu ngasih guru apa namanya? Ngasih guru hadiah itu. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Menutup pintu kemungkinan nanti ya guru ini perhatian sama anak dia atau nambahin nilainya dan seterusnya. Itu sadduz dzari'ah. Kemudian pada terakhir, berapa orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab? Jumlahnya berapa? 70.000 ya. Tetapi enggak ini. Sebagian orang itu menganggap yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu 70.000 saja. Kalau yang masuk surga 70.000 saja, ngapain Nabi SAW kemudian menyebutkan hadis yang tadi? Karena nanti ada hadis-hadis yang lain. Jadi jumlah orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab itu jumlahnya banyak, tidak terbatas. Tidak ada yang mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena ada 3 hadis Nabi SAW menyebutkan. Yang pertama, Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Abu Hurairah itu sab'una alfan tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamari lailatal badri. Ya, jadi ini tambahan dalam hadis Abu Hurairah itu mengatakan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, itu tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamari lailatal badri. Yang wajah mereka itu bersinar sebagaimana sinar rembulan di malam purnama. Ini tingkatan yang paling besar. 70.000 orang. Ini tingkatan yang masuk surga tanpa hisab yang paling tinggi. Itu wajah mereka itu tudhi'u wujuhuhum idha'atal qamari. Wajah mereka itu bersinar sebagaimana sinar rembulan Lailatul Badri pada malam purnama. Kemudian yang kedua, disebutkan dalam hadis yang lain, di Fathul Majid disebutkan hadis ini, itu hadis riwayat Imam Ahmad dan sanadnya itu jayyid, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nabi SAW mengatakan fastazattu rabbi, aku minta tambahan kepada Rabbku,
fazadani ma'akul di alfin sab'ina alfan. Maka Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepadaku setiap 1000 dari 70.000 orang tadi ditambahkan 70.000 lagi. Ini kan tadi kan 70.000 orang kan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, dan wajah mereka itu bersinar terang. Itu ditambah setiap 1000 70.000. Berarti jumlahnya berapa? 40 70.000 kali 70.000 berapa? Berapa? Cek Google. 70.000 dikali 70.000 berapa? 70. Setiap 1000 ditambah 70.000 berarti berapa? 70.000 kali 70.000 kan? Iya, berarti berapa? 4 ini bukan. Setiap 1000 ditambah 70.000. Iya. 70.000. Berapa jadinya? Ma'akul di alfin, ya setiap 1000. Ini kan awalnya 70.000. Setiap 1000 ditambah 70.000. Nah, itu ya. Benar. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama itu, ini yang 70.000 yang mengikuti 70.000 yang paling sempurna tadi. Jadi mereka masih bersinar tapi di bawah kedudukan yang pertama tadi. Kemudian ada hadis yang ketiga lagi. Ada hadis yang ketiga, yaitu disebutkan dari riwayat Imam Ahmad, itu 4900000000. Itu. Ya. Ini sampai nggak bisa nyebutnya itu. Disebutkan dalam riwayat Ahmad dan isnadnya qawi. Ya, ini isnadnya qawi. Disebutkan itu wazadani thalatha hasayat. Dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepadaku 3 hasayat. Hasayat itu disebutkan oleh para ulama, maksudnya adalah adadun ghairu muqaddar. Jumlah yang tidak terhitung jumlahnya. Baik. Jadi jumlah yang sangat banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Tetapi ini tidak bercahaya. Jadi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tapi tidak bercahaya. Yang riwayat Ahmad ini tidak disebutkan wajah mereka itu bercahaya. Tapi masuk surga tanpa hisab. Makanya selama memenuhi kriteria itu tetap ada sampai akhir zaman. Makanya disebut dalam Al-Quran itu kan ada was-sabiqun as-sabiqun ulaika muqarrabun, ya. Disebutkan thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Kemudian ashabul yamin itu kan thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Nah, kalau as-sabiqun as-sabiqun itu thullatun minal awwalin, banyak di generasi awal, wa qalilun minal akhirin, sedikit di generasi akhir. Tapi ashabul yamin itu thullatun minal awwalin, thullatun minal akhirin juga. Banyak di generasi awal dan banyak juga di generasi akhir menuju surga itu. Maka ya masih ada kemungkinan nggak kalau kita masuk dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab? Masih ada, insya Allah. Tapi syaratnya tadi tahqiqut tauhid gitu. Merealisasikan tauhid itu. Makanya kenapa ada bab ini? Makanya syarah Fathul Majid itu kalau mau baca itu baca Fathul Majid. Di Fathul Majid itu disebutkan secara detail. Di bab apa tadi yang hadis ini yang panjang? Bab man haqqaqat tauhid. Sama. Ya. Tapi di Fathul Majid itu disebutkan nih hadis yang kedua tadi. Hadis yang ketiga yang disebutkan tadi enggak ada. Dan orang itu kan menyangka yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab itu cuma 70.000 saja. Hadis yang tadi Husain bin Abdurrahman tadi. Padahal ada hadis yang lain. Itu kabar gembira ya bagi kita. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang yang termasuk bagian kecil dari orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya meskipun enggak dengan wajah yang bersinar-sinar ya, setidaknya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Allah Ta'ala wa ta'ala. Belum tentu. Yang wajahnya ya. Bersinar, tapi maksudnya bersinar itu seperti idha'atul qamari idha'atul badri.
Bersinar seperti bersinarnya purnama. Kan bersinarnya itu ini bertingkat-tingkat, ya kan? Tapi tidak semua orang yang idha'atul qamari tadi, lailatul badri. Allah taala wala alam. Seperti itu ya. Demikian, ini jam 10 selesai kita. Ini panjang hadisnya ya. Insyaallah setelahnya ini pendek-pendek hadisnya, tidak banyak ya. Allah taala wala alam. Silakan dibaca-baca kitab Fathul Majid, kemudian Qurratu Uyunil Muwahhidin, itu sangat bagus. Ya, iya harus ini. Apa? Urutan babnya sama, karena sama-sama syarah kitab tauhid. Nanti dapat faedah di situ. Kalau ini mulakhas kan ringkas dia. Allah taala wala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Demikian barangkali kita cukupkan dulu di malam hari ini. Bila ada yang benar dari Rasulullah taala, bila ada yang salah maka itu kesalahan saya pribadi, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.